Kita ambil contoh. Raja hiburan pop dunia. Kita nggak bicara kafe per kafe lagi. Kita udah nggak bicara diskotik ke diskotik. Kita bicara raja hiburan musik pop dunia. Meninggalnya kenapa? Ini rajanya ya. Kita nggak usah bicara yang masih kelas-kelas teri lah, enggak. Yang baru kelas-kelas diskotik, enggak. Ini rajanya, raja dunianya. Yang hidupnya full foya-foya. Kalau kita punya ayunan di halaman rumah kita, dia punya dunia fantasi. Iya. Apa namanya? Wonderland ya. Kalau antum punya burung perkutut, dia punya taman safari mini. Oh, kayaknya minta ampun. Hiburan kelas 1 di dunia. Meninggalnya kenapa? Udah ajal Pak Ustaz. Iya, sudah ajal. Kenapa? Udah ajal lagi. Overdosis. Masya Allah. Overdosis apa? Bukan obat penenang, Pak. Obat bius. Propofol. Itu obat disuntikan ke antum kalau antum mau masuk meja operasi. Jadi kalau orang mau operasi, pakai obat itu. Dia pakai tiap hari. Kalau nggak bisa tidur, banyak dokternya kan ditangkap. Jadi minum obat tidur nggak mempan udah. Minum obat penenang nggak mempan. Dia baru bisa tidur kalau minum obat bius. Kira-kira orang yang nggak bisa tidur hidupnya bahagia apa enggak? Antum kalau lagi banyak masalah, lagi galau, bisa tidur apa enggak? Enggak. Dia nggak bisa tidur. Hidupnya nggak bahagia. Padahal punya semua, punya popularitas, punya hiburan, tapi nggak bisa tidur. Coba bandingkan dengan umat Islam, lancar tidurnya, bahkan pas khutbah Jumat tidur. Kebablasan tuh, jangan ditiru. Saking tenangnya, itu kebablasan. Gak tenang. Kalau hidup foya-foya bisa membuat dia bahagia, gak mungkin dia seperti ini. Kalau popularitas dunia bisa membuat orang bahagia, gak mungkin dia setragis ini. Makanya kan, pada saat dia hidup, dia punya anak gak? Dia punya anak. Tapi apa yang dilakukan ke anaknya? Anaknya mukanya selalu dimaskerin sama dia. Gak ada yang tahu wajah anaknya ketika dia hidup. Dia tidak mau anaknya terkenal sebagaimana dia terkenal. Karena dia tahu bahwa terkenal tidak memberikan kebahagiaan. Terkenal memberikan kesengsaraan. Kalau keterkenalan, popularitas membuat orang bahagia, maka dia yang akan mencuatkan nama anaknya. Tapi anaknya enggak tuh, ditutup mukanya, nggak ada yang tahu. Ini raja dunia. Makanya aneh sebagian orang pengen bahagia dengan popularitas. Anda nggak lihat apa contoh? Itu kan Allah kasih lihat biar kita ambil ibrah. Sebagaimana Fir'aun Allah abadikan biar kita jadi ambil ibrah. Namrud biar kita jadi ibrah. Nah ini di depan mata kita. Ini rajanya. Gak bahagia. Tragis. Rumah tangganya berantakan. Hidupnya berakhir seperti itu. Dan yang menariknya itu tadi.
dia tutup muka anaknya biar nggak ada yang tahu, karena dia tidak mau anaknya terkenal lalu hidup tragis sebagaimana dia tragis dengan kepopularitasannya. Nah, kita yang nggak pernah jadi orang terkenal pengen gitu loh. Ini kan aneh, karena belum tahu sengsaranya jadi orang terkenal yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nyoba-nyoba kehidupan malam karena nggak ngerti setragis apa kehidupan malam tersebut. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, syaitan yang mengatakan bahwa hidup foya-foya itu membuat kita bahagia, dan dia menipu kita. Hidup bahagia hanya bisa dicapai kalau kita dekat dengan Allah, bertakarub kepada Allah, menuntut ilmu Allah. Orang yang menuntut ilmu, apa kata Nabi? Ghasyiyatuhumur rahmah, nazalat alaihimus sakinah. Ketenangan Allah masukkan ke dalam hati mereka. Itu ketenangan. Lalu ingat lagi An-Nahl 97 tadi, beramal Allah akan kasih kebahagiaan. Ingat lagi surat Al-Anfal ayat 24, istajibu lillahi walil rasul idza da'akum lima yuhyikum. Sambutlah seruan Allah dan Rasulnya ketika Rasul mengajak kita kepada agama yang akan membahagiakan hidup kita. Ini kalau mau bahagia, bukan mudah foya-foya. Nggak bisa. Duit nggak bisa kasih kebahagiaan. Jabatan tidak bisa memberikan kebahagiaan. Popularitas tidak akan bisa memberikan kebahagiaan kalau kita jauh dari Allah.